Assalamualaikum, selamat datang di channel Hai Uji. Jadi aku tuh habis sholat subuh tadi bangun agak kesiangan gara-gara semalam itu listriknya ini anjlok terus. Jadi aku bangun terus gitu kan. Terus ini bangunnya tadi jam 5 lebih. Udah sholat subuh, mau mulai aktivitas hari ini. Ikutin terus ya. A day in my life, a day in my life. Seorang Uji, ibu rumah tangga, 2 anak. Oke? Selamat pagi sayangku. Udah bangun? Mamas masih tidur ya? Mamas masih tidur. Oh, itu anak aku yang kecil biasanya udah bangun duluan. Bangun sayang, udah pagi. Terus buka jendela dulu. Habisin. Mau tidur gimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mamas masih bobo, masih ngantuk ya. Cium sayang. Kayak gitu. Adanya kalau udah bangun biasanya dia tuh bangunin abangnya, disun dulu. bangun semangat. Di kamar depan kita buka dulu ya, nah udah siang. Buka jendela biar udaranya ganti. Sebentar. Ini soalnya kalau buka kayak gini aku. Oh, jadi depan rumah aku tuh carportnya lagi dibenerin. Terus semalam tuh mobil aku diparkir di masjid sana, nanti kita lihat ya. Alhamdulillah, selamat pagi. Adek, ya. Kalau yuk kita cebok yuk. Sini sayang. Pagi-pagi biasanya anak aku udah Sana, ya nanti ya. Iya. Naik apa? Naik kuda. Ini botol semalam itu minumnya 5 botol nih. Ini 3, yang di sini 2. Kita cuci di dapur ya. Di dapur aku, maaf jelek. Taruh sini dulu aja. Nanti dicuci. Biasanya aku kalau pagi kayak gini godok air, merebus air buat isi termos, buat segala macem. Nah ini karena anak aku udah pup, aku mau bersihin dia dulu. Oke. Ayo adek. Belum aku masih aku kunci. Buka dulu karena
Yang rumah aku itu modelnya bukan jendela gitu kan pintunya. Saya juga mau buka gerbangnya, soalnya nanti ada mama itu yang bantu di rumah aku. Biasanya aku suka lupa belum buka gerbang. Kita buka dulu. Tahu nggak kalau ada pasir di rumah kayak gini, nyebelin banget. Ada kucing tuh. Ih, tadi pas buka jendela pertama belum ada loh. Ini berarti baru tuh. Sebel banget, tau nggak? Buka gerbang. Selamat pagi. Tuh mobil aku di sana parkirnya di masjid. Itu kan masjid tuh. Tuh aman, alhamdulillah masih ada. Biar paginya semangat, aku biasanya nyalain musik lah. Biasanya sih nyalain musik aku ya, tapi biasanya kalau anak aku udah bangun kayak gini musiknya musik anak-anak. Nah, anak-anak. Iya, buat musik anak-anak buat adek, ya kan? Karena adek udah bangun. Semalam habis listriknya anjlok itu, jadi TV-nya kayak booting lagi dari awal. Sayang kan ya? Tuh, si ngantuk adek. Salah deh. Adek lagu anak-anak ya, semuanya ya. Bawa Tata ya.
backgroundnya. Jangan biarkan yang kian asal mengganggu kenyamanan dan tidur gelapnya. Kita masak air dulu. Habis masak air, lanjut masak nasi. Siang hari udah azan duhur. Tos sama adek. Tos. Adek rasa apa es krimnya? Strawberry. Ini rasa nanas. Mau kah? Nom nom nom. Ih, Nggak kotor ya guys. Dadah. adek. Etim. Enak. Bu, besok beliin kayak gini ya. Ya besok-besok lagi ya, jangan setiap hari. Ya bu. Ya. Lagi azan ya. Lagi nyuci belum selesai. Terus ini nanti mau makan. Woi. Ini malam hari kayak gini. Adek tadi habis nangis berdua ini dua-duaan. Aduh pusing banget. Udah bu. Awas. Mana hasilnya? Aduh berdua ini tadi habis rewel. Yang gede suruh mijit nih. Pijit mas, yang bener pijitnya. Ada yang mijit kayak mamas ini. Tuh kayak mamas. Mau makan malam. Aduh mager banget ya Allah. Udah jam 7. Tuh, kayak gitu mas pijitnya. Jangan kayak gitu ya. Apa-apa kayak gitu loh, kalau video tuh nggak usah. Nah ini udah azan Isya. Tadi yang video siangnya nggak terlalu banyak aku video. Ini mau sholat Isya. Aku udah siap-siap, udah wudhu, udah kayak mau kena, tinggal sholat. Tuh lagi azan juga. Di sini kan rumahnya deket masjid. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
udah selesai azannya. Tapi aku nggak sholat di masjid ya, aku sholat di rumah aja sama anak aku. Bentar ya. Anak perempuan aku udah tidur. Tadi habis maghrib minta susu, terus dia tidur. Ini anak laki-laki aku. Mas, ambil wudhu, sholat isya. Matiin TV-nya. Nangis deh. Sayang. Ya. Oh, bismillah. Ini susu lagi nih. Masuk tuh, Mas. Masuk tuh, Mas. Nyalain AC. Ada Leli. panasnya jadinya belum bangun ya. Panasnya jadinya bangun. Habis kumur hidung. Hidung, Mas. Nah, aku wudhunya belum bisa, pinter. Itu bagian tangannya belum dibuka semua. Matiin. Nah. Nggak boleh sambil ngomong, wudhunya. Udah coba lanjutin. Hidung 3 kali. Muka. Mas, nggak usah kebanyakan gaya, Mas. Mas, basah semua, Mas. Basah semua, Mas. Gimana Ibu kasih tahunya? Dari atas ke sini, bukan dari sini ke situ. Nah, terus tangan kanan dulu, kanan Mas, 3 kali, yang betul diajarin Ibu kayak gimana. 3 kali, satu yang kiri 3 kali, udah komat. Terus kepala sini 3 kali, 1, 2. Terus telinga kanan dulu. Gak usah banyak ngomong kalau wudhu. Telinga yang benar, bukan kayak gitu. Diajarin Ibu kayak gimana? Bukan kayak gitu. Dibersihin telinganya kayak gini. Kanan dulu, 1. Biasa kamu kalau wudhu pasti basah semua. Biar belajar. Yang kiri, sebelah kiri.
Dia nggak usah ditumpahin air juga kayak gitu. Nah, gimana ya jelasinnya anak-anak ini? Kaki kanan dulu. Kaki kanan dulu, sela-sela jari tuh dibersihin biar kamu nggak butuh air. Kaki, basuh kaki kanan dulu. Digosok-gosok makanya bagian sela-sela kaki tuh. Muter gitu, dibersihin semuanya sampai ke mata kaki minimal 3 kali. Kayak gini loh mas, lihat ibu nih, kayak gini nih. Kayak gitu. Belakangnya juga. Udah satunya. Yang satunya. Bagian sini loh mas, kamu tuh nggak dicuci bagian sini. Itu namanya punggung kaki. Semuanya harus dibasuh biar bersih. Dah. Ya. Dah. FAH. Doa habis wudu gimana? Doa habis wudu. Asyhadu alla ilaha. Asyhadu alla. Tangannya gimana kalau berdoa? Asyhadu alla ilaha illa wahdahu la illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahirin waj'alni min aibah tika salihin. Amin. Tuh basah semua kayak gitu. Tutup pintunya itu. Pintunya ditutup. Pintu WC mas. Agak jangan terlalu kebuka kayak gitu. Ditutup pintunya. Iya, tapi nggak usah dijegrek, udah biarin kayak gitu udah. Dan sekarang sholat isya. Dibenerin bajunya, nanti kalau mau itu ganti baju. Bisa. Gak bisa. Ya ampun, basah semua kayak gitu. Sini. Serba salah, disuruh wudu basah semua, nggak disuruh wudu dianya nggak belajar. Ibu Serba siapa? Ya salah, disuruh wudu salah, di nggak wudu salah. Pecinya, ini pakai pecinya. Sini nggak? Ini enggak. Salah di mana? Ya di musola kita lah. Tuh. Aku enggak di kamar. Enggak. Kita sholat dulu ya. Ini musola kecil kita. Ini habis lantainya dibenerin soalnya pada pecah sama kemiringannya nggak pas, jadi tadi habis dibenerin tuh. Ini masih basah. Nah ini musola kita ya, kecil-kecilan lah, kecil kayak gini buat tempat sholat. Okay. Teman-teman, Kita sholat dulu ya, kita sholat dulu nanti lagi. Nah ini kita makan malam. Makan apa? Mau? Makannya pakai seadanya. Lauk tadi siang itu masak capcay. Terus tadi anak aku minta digorengin nugget. Ini nugget sama capcay. Kalau aku capcay sama bakwannya udah aku angetin. Kayak gitu.
gitu guys. Jadi makan ya, aku tuh kalau masak itu sekali masak doang, nggak berkali-kali. Jadi kalau misalnya masaknya itu buat siang sama malam gitu, buat siang sama malam. Kalau pagi biasanya sarapannya tuh kadang roti, kadang nasi goreng, kadang beli gitu. Jadi masaknya itu buat makanan siang sama malam. Kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu guys. Jadi biar hemat. Tambah lagi mas baksonya. Jangan. Nah kalau anakku tuh rewel guys, rewel sebel aku sebenarnya. Padahal ayah sama ibunya tuh nggak rewel, kayak kita makan apa aja mau gitu. Nggak harus ganti setiap makan pagi, siang, sore ganti. Ya gimana ya kalau misalnya kita masak pagi, masak sore, siang, masak sore, masak gitu, capek tenaga kita. Kalaupun mau ganti biasanya kita beli sih. Tapi anak aku tuh rewel banget, dia apa mau tuh setiap itu tuh ganti. Kayak siapa dong? Kayak Mbak Kakungnya. Katanya ibu suruh hemat uang. Kenapa beli kalau nggak ada lauk? Katanya hemat uang. Ya justru kayak ibu hemat uang, makanya kamu makan apa adanya, jangan minta aneh-aneh. Aneh-aneh. Tiap makan harus ganti menu. Karena aneh-aneh. Ini pandang. Bawangnya dikasih cabe. Yang bikin tadi mama. Mama Ele. Mama atur. Tapi kami. Jadi di tempat aku tuh ada RT yang masak. Panggilannya mama. Dia tuh bikin bakwan tapi ada cabenya, ya ampun. Kalau aku kan nggak suka ada cabenya. Mama atur. Mama puna lah. Mama atur. Habisin mas. Ini cabenya aku buangin. Ribet amat ya makannya. Kan nggak semua orang suka cabe ya.
Nggak semua orang suka pedas, termasuk aku nggak terlalu suka pedas. Jadi menurut aku tuh menurut aku pedas itu mengganggu rasa gitu. Jadi rasanya pedas doang gitu, nggak enak. Bu, makanya ibu selalu beli yang pedas manis. Kebalikannya kalau orang pedas, kalau nggak pedas nggak enak kan? Kalau aku nggak, kalau pedas terlalu pedas justru nggak enak. Dan merusak mood. Karena seluruhnya bergetar, lidahnya bergoyang. Kan ada lagunya. Emang ya? Hah? Balado. Gimana sih lagunya, Bu? Teman-teman mau lihat tuh. Lihat loh. Ambilin. Aduh, kayaknya ibu gak kuat nih makannya. Besok masak apa ya, Bi? Ibu, arti cara menghilangkan takutnya kayak gimana ya? Jangan suka nonton yang takut-takut ya. Nontonnya apa? Nontonnya yang berani-berani. Berani. Terus zamannya Tulisannya yang apa? dia yang lainnya, yang misalnya nonton Nusa, Riko yang bermanfaat. Padahal ini cabai kering loh, tapi pedas ya. Ih, banyak banget cabainya. Ya kayak Arfi kok. Buangnya semuanya cabainya. Kan tadi mama tuh bikin tempe, berarti tempenya buat tukang apa ya? Besok masak apa dong, Bi? Ayam apa lele? Lele lebih murah. AYAM. Ayam nama Bunda nggak pintar masaknya. Gua ada masak. Atos. Lele ada kucingnya. Kalau lele kan gampang, maksudnya kayak gitu doang, nggak harus di teknik-teknik khusus, tinggal digoreng doang. Lele ada durinya, tapi kan durinya gede-gede, maksudnya bukan kayak ikan lainnya. Juga gak kuat nih.
efek maksain ngabisin tadi di Magicom, tinggal maksudnya aku tuh porsinya nggak segitu, tapi karena Magicom masih biar habis sekalian aku tambahin sekalian, ternyata aku nggak kuat, nasinya kebanyakan, nggak bisa. Udah gembrot kayak gini, Gembrot. ininya gede, Pendek lagi. pendek lagi, hidup lagi. Bentar. Aku bisa makan terus. So panjang nih. Tembus panjang itu apa sih? Tembus pandang ini kayak gini, transparan, jadi kelihatan gitu. Ayo makan. Oh. Guys, kalian akan lihat aku ketika nggak pakai make up seperti ini. Dengan aku pakai make up di video aku yang atas-atas itu adalah video aku ketika 3 tahun yang lalu, anaknya baru 1, berat badan tuh cuma 47 kayaknya. Dengan sekarang aku yang berat badannya 50, terakhir nimbang sih 50 ya, kayaknya aku naik deh, kayaknya 52 kayaknya. Kayak dan aku udah 2, jadi kayak padahal berat badan tuh cuma nambah dikit, tapi kayak aku ngerasa tuh muka aku tuh jadi lebih bulat. Terus kalau pakai kayak gini tuh kayak lebih gede gitu loh. Tapi kalau aku pakai baju yang lain kayak misalnya pakai kemeja gitu nggak kelihatan gede gitu kan, ya biasa aja gitu. Jadi aku disclaimer dulu biar kalian nggak, ih kok gendut ya gitu, beda ya. Aku pernah dikira 2 orang ketika kalau misalnya pakai jilbab yang biasa kayak gini, nggak make up sama sekali, terus pakai daster. Dan ketika aku pakai baju yang rapi gitu, kemeja, terus sedikit make up. Kenapa aku bilang kayak gitu? Dulu tuh kan ada toko bapak aku jaga toko gitu ya. Ya anaknya bapak aku yang perempuan kan cuma aku ya, yang jaga toko juga aku doang gitu. Pada saat itu ada orang beli, aku yang nggak pakai make up, pakai daster, pakai jilbab biasa gitu ya. Terus besoknya lagi, selang beberapa hari, orang itu datang lagi beli ke toko dengan tampilan aku yang udah waktu itu aku abis ngapain gitu ya. Jadi aku bermake up. Make upnya itu bukan yang medok, itu make up biasa, terus tapi bukan pakai daster, pakai jilbabnya yang segi 4, abis itu pakai kemeja gitu ya. Dan itu tuh kata yang beli tuh gini, kan dia nuker gitu ya, kayak dia cerita gini, Mbak aku beli ini dong, kemarin beli sama ibu-ibu yang di sini, jaga di sini. Ibu-ibu siapa? Aku yang jaga, nggak ada yang lain. Enggak lah, bukan kamu. Ibu-ibu, orangnya ibu-ibu, udah ibu-ibu gitu dia bilang. Gak percaya kalau orang yang sebelumnya dia temui itu aku gitu guys. Jadi memang ada sedikit perbedaan. Tapi kalau misalnya kalian menemui aku secara langsung, nggak tahu deh ngerasa berbeda apa enggak. Kadang kayak outfit itu ngaruh juga sih di tampilan kita, pencahayaan juga. Ada yang bilang kalau misalnya ada yang orang lebih cantik di kamera, ada orang yang lebih cantik aslinya gitu. Dan aku termasuk di kamera sama yang aslinya sama aja sih gitu. Cuman ketika make up apa enggak gitu, karena ini kan di rumah jadi nggak usah make up ya.
Gitu guys. It's alone. Kalau mau keluar baru kita tapi kalau misalnya kalau aku ada suami, ini kan nggak ada suami. Kalau ada suami aku juga kayak pakai alis gitu, kayak pakai lipstick gitu yang biar nggak pucat. Berhubung ini nggak ada suami ya udah bebas ya. Daripada nanti ada tamu terlihat cantik buat orang lain. Bukan pahit mas, Ina ya kan, yang pahit tuh yang hijau, ini cesin. Kalau kembang koanya tuh nggak pahit tuh kan. Ih, susah banget anak-anak tuh biar suka sayur nih. Ini memang agak pahit, kalau dirasa agak pahit sedikit, tapi sebenarnya enggak. Kalau ini tuh nggak pahit nih. Kamu tuh tadi siang aku suapin pakai ini tuh nggak protes mas, karena memang bukan ini yang pahit. Itu loh, nih cobain. Enggak mas lah, kamu tuh ngertiin loh, makan tuh apa adanya gitu loh mas, jangan pilih-pilih. Nanti kalau misalnya kamu di pesantren apa nanti ngekos apa, bukan nggak ada ibu di rumah, kamu gimana mau makannya enak terus? Emangnya duit kamu banyak terus kan? Enggak, hidup tuh harus bisa membawa diri mas, membawa diri, menyesuaikan diri dengan siapa kamu ngobrol, dengan gimana kamu hidup, kayak gitu, biar kamu tuh bisa bertahan, survival kan di game ada kan survival. Iya itu. Nah itu tuh survival tuh untuk untuk mempertahankan diri, untuk hidup, survive. Bagaimana cara kita tuh bertahan hidup? Makanya lapar makan. Iya, makannya tuh adanya apa, yaitu yang dimakan gitu. Misalnya Arbi kepengennya ayam goreng, tapi ternyata nggak ada, adanya cuman mendoan. Ya udah pakai mendoan gitu, doyan. Oh enggak, masak. Jadi semuanya harus doyan. Jadi ketika kamu lagi dalam masa nggak punya duit ya, survive atau nggak bisa beli apa-apa, atau misalnya kamu bisa beli tapi keadaan nggak bisa, misalnya semuanya tutup, tokonya tutup, nggak ada yang jual, atau lagi hujan gede nggak bisa kemana-mana, nggak ada ojol, nah nggak bisa pesan online, ya kamu makan apa adanya yang di rumah gitu loh mas, ngerti nggak? Itu siapa? Ada siapa? Ojek online. Kadang-kadang tuh ibu pengen malam-malam kayak gini, pengen, tapi nggak ada ayah. Kalau ada ayah kita bisa happy. Karena ada ayah ya bu. Soalnya kalau sebenarnya kita bisa ajak keluar tapi kan ada adek itu nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa keluar bertiga doang, karena adek harus dipegangin, harus ini itu, harus ada yang jaga, kan ibu nyetir. Kalau naik motor terbatas. Terbatas itu apa? Ya nggak bisa kalau kehujanan kan. Nggak bisa malam-malam gitu, nggak bisa. Jadi kalau naik motor itu harus terang, nunggu nggak panas juga. Sedangkan cuaca yang nggak panas itu kan yang sore, sedangkan sore di sini selalu hujan. Bosannya ya. Terus kalau ke kafe yang deket itu minimal habisnya 100.000 cuma buat kopi sama kentang goreng. 100.000 itu bisa buat belanja makan setidaknya 3 hari. Itu udah pakai ayam goreng, udah bisa belanja ayam sama belanja lele sama telur. Telur sekilo 26.000. Tuh masih sisa berapa? Telur sekilo 26.000. Ayam sekilo 38.
katakanlah 40 sama 60, 26 sama 40, 66 lele itu sekilo 25, 66 tambah 20, 86 tambah 5, 91 tuh udah 3 lauk, sisanya sayur. Ibaratnya gitu ya, bisa dapat 100.000 tuh bisa dapat ayam lele, ayam lele, telur sekilo gitu loh. Dan itu bisa buat berhari-hari. Sedangkan kalau 100.000 ke kafe dalam beberapa jam, ya Allah, jiwa ibu-ibu aku tuh meronta-ronta. So ibu, jiwa ibu. Kan pakai bahasa Indonesia mas, gimana sih? Jadi sekarang kalau misalnya mau ngape-ngape gitu ya, kayak mikir-mikir gitu. Walaupun sebenarnya mungkin uangnya ada, bukan apa ya, rasanya kayak ya boleh lah sekali sebulan sekali atau beberapa bulan sekali nggak apa-apa. Tapi kalau untuk keluar mingguan gitu enggak sih ya, boros banget. Begitu guys. Sekarang aku juga kalau misalnya aku bikin kopi sendiri, jadi aku sediain kopi blend gitu yang tanpa ampas, kopi hitam. Terus aku beli gula aren sendiri, beli creamer sendiri, beli susu UHT sendiri yang full cream sendiri, ada susu kental manis juga. Terus kalau mau yang rasa-rasa beli sirup yang memang sering dibikin di kopi gitu, biar hemat. Karena kan kopi satu gelasnya itu harganya kan minimal banget 18.000 aja, itu yang americano ya, yang pahit kan, kopi doang. Terus paling murah juga 10.000 di Alfamart Coffee Bean ya kan, itu pun hari Rabu doang. Jadi ya kita harus hemat demi masa depan yang cerah, untuk biaya sekolah kamu yang gak murah ya. Dan juga beli popoknya adek, susunya adek, karena adek nyusu sufor, jadi 1 bulan itu 6 kilo guys. Bayangkan 6 kilo, 1 kilonya itu 170, tuh udah berapa, 670 kali 6, 400, 1 juta buat susu doang, 1 juta lebih. Belum lagi dia popoknya 3, satu popoknya katakanlah 50.000, 150, tuh udah berapa. Belum bayar ART, belum bayar listrik minimal banget 400.000, wifi 270 tuh kan. Jadi banyak, kayak sampah 25.000. Pokoknya banyak lah yang dipikir ibu rumah tangga tuh, banyak harus pinter-pinter ngatur duit biar pas gitu, biar nggak boros gitu. Walaupun kita tuh duit tinggal nerima dari suami ya, tapi kita dipercaya sama suami buat mengelolanya. Ya udah, pinter-pinter kita ngatur biar kita nggak boncos. Coba kalau misalnya istrinya boros, udahlah, bubar jalan. Nah kalau suami di rumah itu biasanya kita boros karena sering keluar hiburan gitu, boros di biaya hiburan itu kayak piknik, pergi keluar, makan di luar gitu terus. Sering kayak gitu, hampir seminggu sekali gitu kayak gitu, makan di luar, beli gitu terus. Dan itu yang bikin boros. Begitu, borosnya 2 bulan sekali. Nanti kalau misalnya suami nggak di rumah, udah kita normal lagi, hidup yang hemat lagi. Ini tuh belum masuk sekolah, kemarin tuh udah daftar. Aku daftarnya jauh-jauh hari biar dapat diskon, tau nggak? Jadi uang pangkalnya tuh kalau di tempat aku, uang pangkal tuh udah uang semester sama biaya apa aja tadi ya, biaya apalah, belum termasuk seragam dan lain-lain, itu 8 juta. Nah karena aku daftarnya gelombang pertama itu dapat diskon 2.500.000 kan, lumayan banget itu ya. Itu aku daftar jauh-jauh hari biar dapat diskon, bayangin.
Jadi cuma 5 juta berapa gitu ya, 5 juta 500-an gitu, lumayan. 2 jutanya nanti bisa buat beli seragamnya, sama bukunya, sama tasnya, banyak. Pokoknya kebutuhan tuh masih banyak ke depan, jadi harus cermat. Dan mamas, kamu ya, kamu juga nggak boleh boros-boros. Kalau anak aku sih termasuknya bukan yang dia nggak terlalu doyan makan sih ya, jadi kayak nggak terlalu sering minta jajan sih, tapi dia sering minta pergi keluar, kayak misalnya mau renang, bu minta renang kayak gitu. Dia suka kayak gitu. Terus kalau enggak dia juga sering minta ke kafe, padahal masih kecil tapi sering sukanya minta ke kafe. Terus dia kadang-kadang minta aneh-aneh. Jadi sekalinya dia minta jajan tuh yang harganya mahal-mahal gitu loh, bukan yang cilok, batagor gitu, enggak. Dia kebab yang 15.000 gitu-gitu, yang sosisnya nggak terima yang kecil, yang gede 7.000 gitu. Pokoknya dia jarang minta jajan, tapi sekalinya minta jajan tuh yang mahal. Untungnya dia tuh bukan orang yang, kan ada anak laki-laki tuh suka banget beli mainan ya, misal ke toko mainan dia beli mainan gitu. Dia enggak sih. Dan aku bukan orang tua yang suka membeli mainan berlebihan, jadi rumah aku aja minim mainan ya. Mainan di rumah orang tua aku waktu dia masih kecil lumayan banyak, dan udah jadi bangkai semua terus dibuang. Dan dia itu kalau dikasih mainan, apalagi yang bentuknya baterai, paling bertahan berapa jam sih udah rusak sama dia, udah dirusak. Makanya aku malas beli apa-apa. Ada yang mungkin yang mahal-mahal ya, aduh, kayak mobil aki atau mainan yang memerlukan tanah yang luas, misalnya kayak mandi bola, perosotan gitu-gitu kan harus tanah yang luas ya. Sedangkan rumah aku itu kan nggak luas, rumah aku kan kecil, minimalis, jadi nggak banget deh kalau misalnya beli kayak gitu. Mending kita ke playground aja, paling anak-anak kan paling sebentar juga bosen. Jadi kita hidupnya tuh minimalis, tapi bukan pelit ya, minimalis. Bener-bener kayak baju, kalau misalnya masih dipakai. Nanti kalau misalnya mau beli baru, harus yang lama dikeluarin dari lemari biar lemarinya nggak numpuk. Makanya kita sengaja banget di rumah tuh lemarinya tuh yang kecil, lemari kecil buat berdua, aku sama suami. Ini juga lemari kecil buat berdua sama adiknya. Kenapa? Biar kita tuh nggak boros beli-beli terus gitu, meskipun kita mampu. Nah, kita itu lebih ke investasi. Beli-beli tuh kalau bisa kayak beli emas gitu, terus kayak nabung buat umroh gitu. Ya Allah, semoga bisa umroh tahun depannya lagi. Tahun 2026 insya Allah ibu sama ayah mau umroh, mau ke Mekah. Tapi Arbi sama adek gak ikut. Kenapa? Karena 2 orang doang uangnya. Jadi nanti kan mamas udah SD, nanti gitu tidur di rumah mbah, ibu sama ayah nanti ke Mekah. Pulangnya sampai berapa, Bu? Pulangnya berapa hari ya? Biasanya umroh berapa sih? 10 hari, 12 hari. Ya lama. Nanti kita nunggu jadwal yang pas kamu libur sekolah, biar enak gitu jadwalnya. Adek berarti udah 3 tahun. Ya kalau ada rezeki, tapi ribet ya kalau ngajak adek tuh ribet karena dia masih kecil. Kalau ngajak adek otomatis harus ngajak orang lain lagi, satu lagi buat jagain dia. Jadi nggak fokus ibadahnya soalnya nanti. Jadi mending ayah sama ibu dulu aja yang kesana. Nanti kalau misalnya mama sama adek udah besar udah balik, kita ada rezeki lagi, kita kesana lagi umroh bareng gitu, berempat tuh.
Amin ya Allah, amin. Gitu ya Mas, oke? Ini tinggal dikit. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Udah 30 menit anak aku belum selesai guys makannya. Nah ini kalau malam aku mau tidur sama anak-anak aja. Anak aku yang kecil udah tidur duluan. Dan karena anak aku itu kan masih minum susu ya, cuman sayang banget udah nggak ASI. Jadi aku tuh biasanya nyiapin botol susu kayak gini beberapa yang udah diisi sama susu. Jadi nanti aku tinggal nyeduh aja pakai dispenser di sana. Ada termos juga. Gitu. Begitu. Biasanya tuh biasanya anak aku itu yang kecil itu dia kan umurnya 21 bulan. Dia itu kalau malam kebangunnya bisa 3-4 kali gitu. Jadi jujur aku tuh tidurnya kurang banget sih, kepotong-potong terus. Jadi kalau misalnya dijumlahin jam tidurnya aku itu paling bersih gitu ya 4 jam mungkin, atau 5, nggak ada 4-5 jam. Itu 5 jam udah syukur banget, karena kepotong-potong. Dan biasanya kalau tidur kepotong-potong gitu bangun tidur lagi, bangun tidur kan kayak nggak nyaman kan ya. Gitulah pengorbanan seorang ibu. Pokoknya kayak gini tuh sampai anak aku nggak minum susu gitu. Aku ngalamin anak aku yang ini yang gede dulu tuh dia full ASI sampai 2 tahun lebih. Nah sekarang anak aku itu yang kedua dia sufor gitu ya. Dia sufor dari usia 6 bulan pas MPASI gitu. Pas MPASI sampai sekarang dia sufor. Sama-sama tidurnya keganggu ya. Tapi kayaknya lebih apa ya, menurut aku yang sufor itu lebih capek karena kan harus nyuci botol gitu kan, harus punya botol susu banyak. Udah gitu dia tuh kita bangun tuh nggak langsung ngasih DBF gitu kan, nggak langsung ngasih nen, tapi kita harus bangun, bener-bener bangun terus nyeduh susu. Terus susu itu kan nggak bisa panas semua, jadi kayak nyeduh susu dulu, diaduk dulu, terus baru kasih ke anak gitu ya. Dan anaknya itu kalau misalnya udah besar sih dia bisa pegang sendiri. Kalau misalnya dia masih kecil kayak waktu pokoknya belum ada setahun itu, setahunan juga dia bisa pegang sendiri tuh umur, kalau nggak salah umur setahunan lebih. Jadi sebelum setahun itu kita yang harus megang susunya gitu, bener-bener capek menurut aku. Jadi menurut aku sufor sama ASI itu mendingan ASI sih, mending ASI langsung ya, ASI yang langsung, ASI yang DBF. Even dia ASI dulu ya waktu usia 3 bulan gitu, 3 bulan, 2-5 bulan, 6 bulan itu ASInya tuh juga dipompa karena dia nggak bisa nenen langsung, nggak bisa DBF. Mungkin karena waktu itu pas di rumah sakit dia lahirnya itu kan nggak langsung ke aku gitu ya, dia kayak bayi sakit karena dia lahiran sungsang kan. Nah itu tuh dipakein dot gitu, nggak dari rumah sakitnya tuh kayak nggak langsung kasih ke aku untuk IMD inisiasi menyusui dini tuh enggak, jadi langsung dikasih dot. Nah mungkin gara-gara itu jadi dia nggak pinter DBF, akhirnya dia dot. Ya udahlah, nggak masalah. Jadi aku ngerasain semua nih, bayi sufor maupun bayi ASI gitu. Sebenarnya jujur li enak susu formula, jujur li enak ASI, tau nggak? Jadi bersyukurlah buat bu ibu di sana semuanya yang bisa mengasihi, terutama yang bisa DBF. Alhamdulillah harus patut disyukuri karena selain hemat ya, itu juga praktis banget dan
Dan kalau DBF itu dijamin bersih ya, karena kan langsung gitu. Kalau Sufor bener-bener kayak botolnya harus steril dulu, terus susunya itu nggak boleh nyeduhnya sembarangan. Bahkan ada dokter yang menyarankan sekarang tuh kalau bikin Sufor aslinya itu harus pakai air panas semua gitu, 80 derajatan semua. Jadi diminumkannya itu nunggu dia agak anget-anget ya, kelamaan kali ya kalau misalnya kejadiannya kayak gini. Masa kita kan nggak tahu bangunnya dia jam berapa kan, nggak pasti. Masa kita bikin dulu pakai air panas terus nanti tinggal diminum gitu, aneh gitu. Jadi ya selama ini aku minum ngasih Sufornya ya sepertiga air panas, habis itu dilarutin dulu baru dicampur sama air biasa seperti itu. Oke guys, karena udah malam kita mau tidur dulu ya, mau siap-siap tidur, mau ke WC, mau gosok gigi dan lain-lain, terus tidur. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen juga boleh. Dadah, assalamualaikum. Dadah, assalamualaikum.